Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzubika min hali ahlin nar. Baik, alhamdulillah senantiasa kita memuji kepada Allah Ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat, kesehatan, kesempatan, lebih-lebih kita masih ditetapkan dalam iman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan terhadap kita untuk melakukan berbagai macam kewajiban, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan sehingga kita terhindar daripada hal-hal yang dilarang dan merupakan kemungkaran. Insyaallah pada sesi pertama ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait maksiat farji, di mana kemarin sudah kita bahas, kita sudah jelaskan mengenai maksiat farji yang pertama adalah zina, dan juga sudah disebutkan hukuman bagi orang yang zina, itu sudah bahas kemarin. Dan insya Allah kita akan melanjutkan ke maksiat farji berikutnya berupa menggauli binatang. Ya, menggauli binatang. Qala al-muallif rahimahullah, silakan langsung dibuka matan mukhtasar. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa minha ityanul bahaimi. Termasuk maksiat farji, kemaluan, adalah ityanul bahaimi, menggauli binatang. Artinya apa? Menyetubuhi binatang. Walau milkau, sekalipun binatang tersebut adalah miliknya. Nggak boleh mentang-mentang sapinya sendiri, kambingnya sendiri, lalu digauli, nggak boleh. Nah, termasuk maksiat farji. Jadi ini adalah termasuk maksiat kemaluan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun." Jadi dari ayat faulaika humul adun dipahami tentang keharaman menyetubuhi binatang, menggauli binatang. Dari hadis tersebut faulaika humul adun. Karena di sini dikatakan illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istrinya atau yang mereka miliki, budak maksudnya. Maka fa innahum ghairu malumin, maka itu tidak dikatakan tercela, bukan sesuatu yang tercela. Tapi kalau seandainya selain itu, faman ibtagha wara'a dzalika, sedangkan orang yang melakukan selain yang telah disebutkan, bukan istrinya, bukan budaknya, ya, hukumnya apa? Humul adun, mereka telah melampaui batas. Tidak boleh. Juga termasuk sama hukumnya dengan menggauli binatang tentang keharaman lesbi. Ya. Hubungan seks yang dilakukan oleh sesama jenis perempuan. Perempuan dengan perempuan. Ini adalah sesuatu yang dilarang, tak boleh. Ya, jadi termasuk hukumnya haram persis seperti menggauli binatang. Dari segi hukumnya itu haram adalah sihaku an-nisa fima bainahunna, yaitu perbuatan seks sesama perempuan atau dikenal dengan lesbi. Maka ini apa? Ini juga adalah sesuatu yang dilarang. Begitu juga
Nah, begitu juga ayat faulaika humul adun memberikan dalil tentang keharaman istimna atau onani. Nah, jadi apa namanya? Ayat faulaika humul adun ini menunjukkan juga keharaman istimna, yaitu mengeluarkan sperma. Kenapa? Karena melakukan hal tersebut bukan dengan istri, bukan kepada budaknya, ini juga haram. Maka perlu diperhatikan, tidak perlu maaf sebentar tadi ada kendala di koneksi. Maaf. Jadi apa namanya? Apa yang dinyatakan oleh sebagian orang, yaitu tentang pernyataan bahwasannya orang yang melakukan onani, yaitu mengeluarkan sperma ya, dengan tangannya, maka orang itu apa katanya? Akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tangannya hamil. Ini adalah suatu kebohongan. Ini bukan sabit dan warid dari Rasulullah. Bukan perkataan Rasulullah. Tidak benar. Terus dari mana dalilnya? Kalau istimna atau onani itu haram. Ayat yang telah disebutkan tadi. Famani batagha wara adzalika faulaika humul adun. Nah, ini. Ayat inilah yang menunjukkan keharaman istimna. Bukan berlandaskan atau merujuk kepada perkataan sebagian orang yang disandarkan kepada Rasulullah, padahal Rasulullah tidak mengatakan hal demikian. Jadi yang mengatakan barang siapa, katanya sebagian orang, Rasulullah pernah mengatakan barang siapa yang beristimna atau onani dengan tangannya, maka datang pada hari kiamat dalam keadaan tangannya hamil. Ini suatu kebohongan. Rasulullah tidak pernah melakukan, tidak pernah mengatakan. Rasulullah tidak pernah mengatakan. Karenanya tidak setiap yang kita dengar, tidak setiap yang kita temukan dan kita lihat dalam buku-buku atau kitab itu menjadi kebenaran. Ini menunjukkan kehati-hatian. Ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian bagi kita untuk mencari ilmu agama. Karena ilmu agama itu harus dicari kepada yang ahli. Makanya Allah mengatakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada siapa? Ahla dzikri. Kepada ahlinya. Bukan sembarangan. Bukan sembarang orang. Jadi apa namanya? Ibnu Sirin mengatakan inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu itu adalah bagian daripada agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan dari siapakah kalian mengambil urusan agama kalian. Jadi kadang beberapa kisah-kisah
beberapa cerita-cerita yang menceritakan tentang orang-orang dulu, itu tidak semuanya benar. Harus tahu jalurnya, harus tahu sumbernya dari siapa. Jadi nggak perlu ya. Jadi nggak perlu katanya Syekh di sini apa? Jadi nggak perlu mengetahui tentang dalil keharaman istimna, membuat pernyataan-pernyataan yang itu tidak ada dalam agama. Nggak pernah dikatakan oleh Rasulullah bahwasannya yang beristimna mengeluarkan sperma dengan tangannya akan datang nanti hari kiamat tangannya hamil. Yang betul dalil tentang keharaman istimna ayat yang telah disebutkan. Faulaika humul adun. Jadi faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Jadi orang yang melakukan selain yang telah disebutkan, bukan melakukan dengan istrinya, bukan melakukan dengan budaknya. Nah, maka ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya termasuk maksiat yang selanjutnya, maksiat fardhi yang selanjutnya adalah walistimna'u, yaitu mengeluarkan sperma biyadihi dengan tangannya sendiri, au biyadi ghairil halilati zaujati wa amati allati la tahillu lahu. Melakukan istimna, mengeluarkan sperma baik dengan tangannya sendiri ataupun dengan tangan yang bukan milik istri, bukan milik budaknya. Ya, jadi orang yang mengeluarkan sperma bukan dengan tangan istrinya, bukan dengan tangan budaknya, atau menggunakan tangannya sendiri. Nah, maka apa? Maka ini sesuatu yang diharamkan. Kalau dilakukan kepada istrinya sendiri, ya nggak termasuk istimna yang diharamkan. Tidak termasuk mengeluarkan sperma yang diharamkan. Karena memang istri itu oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan dan diumpamakan oleh Allah seperti ladang. Mau ditanam apa saja ya terserah. Jadi mau ya terserah. Jadi yang tidak boleh kalau mengeluarkan sperma dengan tangannya sendiri ataupun dengan tangan, tapi bukan tangan istrinya, bukan tangan istri dan bukan tangan budaknya. Kalau seandainya menggunakan tangan istrinya atau tangan budaknya, budak yang halal ya, maka ini sesuatu yang tidak diharamkan. Jadi istimna atau mengeluarkan sperma itu adalah sesuatu yang diharamkan, tidak boleh, harus dijauhi. Kemudian yang selanjutnya termasuk maksiat fardhi yang selanjutnya adalah wal waqu fi halil haidhi, fi hal haidhi awin nifasi. Maksiat fardhi yang berikutnya adalah melakukan hubungan saat istrinya sedang haid atau sedang nifas. Jadi melakukan jima atau wati yang terjadi saat istrinya sedang haid atau sedang nifas, ini haram sekalipun menggunakan penghalang atau yang dikenal dengan sutra, kondom, tetap tidak boleh. Jadi tetap tidak boleh, haram tetap. Ini haram. Bahkan kata para ulama ahli fikih, orang yang menghalalkan berjima pada saat istrinya haid atau nifas kufur. Yang menghalalkan ya, bukan hanya memenuhi nafsunya karena tidak kuat, misalkan walaupun haid melakukannya tanpa meyakini kehalalannya. Enggak sampai kufur. Yang kufur itu apa? Yang kufur kalau sampai menghalalkan bahwa perbuatan jima saat istrinya haid atau nifas itu dianggap sesuatu yang halal. Itu yang berbahaya. Jadi termasuk maksiat fardhi yang berikutnya adalah al-waqu fi halil haidhi awin nifasi, yaitu bersetubuh dalam keadaan haid atau nifas. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Fa'tazilun nisaa fil mahid.
fa'tazilun nisa. Jadi artinya apa? Fa'tazilun nisa, jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan saat istri sedang haid. Tapi tidak seperti orang Yahudi juga. Mereka orang-orang Yahudi, kalau istri-istri mereka haid itu dianggap najis, sehingga tidak mau ngumpul dengan istrinya yang haid, atau bahkan mereka tidak mau makanan-makanan yang dibuat oleh orang atau perempuan yang sedang haid. Kenapa? Karena dianggap najis. Padahal tidak seperti itu, ya. Seorang perempuan yang haid atau nifas, apabila masak makanan atau yang lainnya, enggak najis. Jadi tidak betul dan tidak benar apa yang dinyatakan oleh orang-orang Yahudi itu. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang apa saja yang haram bagi orang yang sedang haid, dan apa saja yang haram bagi orang yang sedang. Ya, jadi melakukan hubungan atau bersetubuh saat haid atau saat nifas ini adalah sesuatu yang haram. Ya, meskipun menggunakan penghalang. Kenapa alasan orang yang menghalalkan bersetubuh di saat haid itu dihukumi kafir? Karena dia telah menghalalkan sesuatu yang haram, yang keharamannya itu sudah diketahui oleh semua kalangan. Orang yang tidak pernah belajar pun mereka tahu kalau namanya berhubungan saat haid sesuatu yang tidak diperbolehkan. Keharaman bersetubuh, ya, keharaman bersetubuh pada saat haid atau nifas ini sudah maklum minad din bid-darurah. Banyak orang yang tahu, baik yang terpelajar ataupun bukan, tahu keharaman hal tersebut. Itu kalau berhubungan, ya. Adapun hanya istimta, bersenang-senang, ya, bersenang-senang dengan selain berhubungan, itu boleh-boleh saja apabila dilakukan pada anggota bagian yang selain lutut dan pusar. Ya, perhatikan bahwasannya yang haram bagi orang yang haid dan nifas haram untuk berjima. Tapi kalau seandainya hanya bercumbu, ya, bermesra-mesraan dengan bagian anggota yang ada pusar dan lutut bukan berjima, maka ini hukumnya boleh-boleh saja. In kana fima ada baina surrati war rukbah. Jadi kalau hanya bermesra-mesraan dengan istrinya pada selain anggota yang ada di bagian pusar dan lutut, ini hukumnya boleh. Maaf tadi salah. Jadi bukan bermesra-mesraan pada bagian yang ada di antara pusar dan lutut, bukan. Selain yang ada di antara pusar dan lutut boleh, ya, mengambil bersenang-senang dengan anggota tubuh tersebut. Wa yahrumu fima baina sur wa rukbah. Tapi kalau seandainya bersenang-senang, ya, bermesra-mesraan dengan sesuatu yang ada di bagian antara pusar dan lutut, ya, maka ini hukumnya haram kalau tanpa penghalang. Berarti kalau pakai penghalang sekalipun melakukannya pada bagian antara pusar dan lutut tapi pakai penghalang tidak haram. Yang haram kalau tidak pakai penghalang. Jelas, ya. Jadi alistimta, ya, bersenang-senang dengan anggota tubuh seorang perempuan yang sedang haid atau sedang nifas di bagian antara pusar dan lutut kadangkala haram, kadangkala tidak haram. Kapan itu haram? Kalau tidak menggunakan penghalang. Kalau menggunakan penghalang tidak haram. Adapun istimta, adapun bersenang-senang pada bagian selain antara pusar dan lutut boleh. Mau menggunakan penghalang, mau tidak menggunakan penghalang, hukumnya boleh. Bahkan di dalam pendapat Imam Syafi'i, ada satu pendapat tentang kebolehan bersenang-senang, ya, bagi seorang perempuan yang haid atau nifas selain jima.
Pokoknya dalam pendapat Imam Syafi'i, sebagian pendapat Imam Syafi'i, yang tidak boleh hanya satu, yaitu jima. Adapun bersenang-senang, selain apa? Bersenang-senang pada bagian antara pusat dan lutut itu hukumnya boleh. Jadi yang tidak boleh hanya satu, yaitu jima. Baik menggunakan penghalang ataupun tidak menggunakan penghalang, itu hukumnya haram. Kenapa? Alasannya pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya yang haram hanya satu, yaitu jima. Adapun bersenang-senang dengan bagian anggota pusar dan lutut selain jima itu hukumnya boleh, karena berlandaskan atau merujuk kepada sebuah hadis riwayat Muslim. Apa kata Rasulullah? Isna'u kulla syai'in illa nikah ail jima. Lakukan segala apa yang kalian inginkan ya dari istrinya, kecuali nikah, kecuali jima. Jima satu yang jangan dilakukan. Adapun selain itu boleh. Ini kan umum. Isna'u kulla syai'in. Lakukan setiap apa yang kalian inginkan, sesuatu apapun yang kalian lakukan. Illa nikah, kecuali nikah. Nah, kalau nikah, jima maksudnya, maka ini tidak boleh. Ini tidak. Awil waqfu ba'da inqita'ihima wa qabla al-ghusli, juga termasuk maksiat farji adalah bersetubuh ya setelah terhenti darah haid dan nifasnya tapi sebelum mandi. Nah, jadi kalau seorang istri sekalipun sudah berhenti darah haidnya, sekalipun sudah berhenti darah nifasnya, jangan dulu dipersilahkan suaminya. Harus mandi dulu, harus mandi dulu. Baru mandi, setelah mandi baru apa? Baru boleh berhubungan. Jadi melakukan muwati seorang istri yang posisi istrinya itu baru saja selesai berhenti darah haidnya atau berhenti darah nifasnya dan belum mandi, terus melakukan. Nah, ini termasuk juga maksiat farji, maksiat kemaluan. Awil waqtul hasilu ba'dal ghusli bila niyatin mujyatin minal muqtasilati, atau berhubungan setelah mandi, istrinya sudah mandi tapi tanpa niat yang mencukupi. Ya, tanpa niat yang mencukupi. Artinya ketika mandi besar karena terhenti darah haidnya atau darah nifasnya, ada syarat-syarat yang tidak diindahkan. Artinya apa? Artinya ma'afaq bi syartin min syurutihi, disertai tidak melakukan salah satu syarat-syarat yang mencukupi. Contohnya apa? Misalnya ketika mandi ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit yang harus dibasuh, yang harus terkena air, kayak kutek, kayak cat, ya, kayak lemak gajih yang memberikan lapisan di atas kulit. Nah, ini kan kalau orang mandi kan tidak sampai air ke kulit. Harus diperhatikan. Jadi sekalipun ada seorang perempuan mandi karena selesai darah haidnya, kemudian habis mandi langsung berhubungan dengan suaminya, padahal ketika mandi ada sesuatu yang menghalangi sampainya air. Padahal ketika mandi di antara kulit yang harus terkena air itu apa? Itu ada penghalang. Ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ini kan mandinya tidak mencukupi. Syaratnya tidak mencukupi. Karena di antara syarat bersuci yaitu tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Sehingga kalau ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, seperti gaji, seperti cat, seperti kutek, pokoknya sesuatu yang berbentuk lapisan di atas kulit itu tidak mencukupi. Adapun yang hanya sekedar memberikan warna seperti obat merah, seperti tinta, ya, seperti henna, ya, pakai henna di kukunya kan berubah warnanya, warna kukunya berubah.
Nah, itu tidak sampai membentuk lapisan. Tidak sampai membentuk lapisan, maka hal yang seperti ini hukumnya tetap mencukupi kalau seandainya mandi. Seandainya mandi. Jadi di antara syarat sahnya bersuci harus anggota tubuh yang harus dibasuh tidak ada penghalang yang menghalangi air sampai ke kulit. Hati-hati, ya hati-hati bagi para pekerja yang tukang ngecat misalnya mau sholat, perhatikan ketika mau wudhu, jangan-jangan sampai ketika wudhu ada catnya. Ya. Jadi ketika habis sholat baru nyadar ada cat, itu harus diulang lagi. Jadi kalau seandainya ada orang sholat, habis sholat ternyata kakinya ada cat, kan otomatis ketika wudhu apa? Ketika wudhu tidak masuk air kecuali kemungkinan adanya cat itu setelah wudhu. Ya. Misalkan mau ke masjid, kemudian mungkin di jalan ada cat, keinjak. Ternyata habis sholat apa? Melihat ada cat di kakinya. Tapi kemungkinan besar apa? Terjadinya nempelnya cat itu setelah wudhu. Nah, nggak apa-apa, nggak perlu diulang lagi sholat. Jadi kalau orang yang ketika bersuci, entah wudhu atau mandi, ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit, tidak mencukupi. Jadi di sini disebutkan bersetubuh, ya, bersetubuh melakukan jima setelah berhenti darah haidnya dan sebelum mandi haram, atau setelah mandi junub hadis besar. Tapi ketika mandi ada beberapa syarat tidak diindahkan, termasuk apa? Ada sesuatu yang menghalangi sampai air ke kulit, ini tidak mencukupi. Artinya otomatis juga tidak boleh berhubungan, nah, melakukan jima, tidak boleh. Karena mandinya belum sah. Mandinya belum mencukupi. Ma'afaq di syartin min syurutihi. Jadi tidak melakukan salah satu syarat bersuci. Ka'an ightasalat ma'wujudi manin min usulil ma', seperti seorang perempuan, seorang istri yang mandi adanya sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Nah, ke bagian yang harus dibasuh. Jadi harus diperhatikan. Orang mau mandi harus memperhatikan. Kemudian perlu dipahami bahwasannya tentang keharaman bersetubuh sebelum mandi atau sebelum tayamum. Jadi berhubungan sebelum mandi wajib atau sebelum tayamum, ini bukan sesuatu yang disepakati tentang keharamannya. Saya ulang, tadi di awal disebutkan bahwasannya berhubungan dengan istri, kalau belum mandi kan haram. Kalau belum mandi junub haram. Nah, keharaman hukum seperti ini bukan sesuatu yang diijma, bukan merupakan konsensus para ulama. Artinya apa? Masih terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan haram berjima sebelum istrinya mandi dari haid misalkan. Dan ada yang mengatakan tidak haram. Bahkan buktinya apa? Menurut Imam Abu Hanifah boleh bersetubuh dengan istrinya yang baru saja selesai berhenti darah haidnya sekalipun belum mandi. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat darahnya sudah berhenti dan sebelum mandi dan kemaluannya sudah dibasuh. Kemaluannya sudah dibasuh. Itu syaratnya dalam pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi dalam pendapat Imam Abu Hanifah, kebolehan masalah bersetubuh dengan seorang istri yang baru saja selesai berhenti darah haidnya tapi belum mandi, apa syaratnya? Berhenti darah haidnya pertama. Kemudian dibasuh kemaluannya dibasuh. Dan sebelum mandi. Nah, jadi Jadi kebolehan berhubungan sebelum mandi yaitu harus benar-benar berhenti darah haidnya. Bagaimana mengetahui darah haid itu sudah berhenti? Maka dengan cara memasukkan kapas. Kemudian seandainya setelah dikeluarkan kok seperti semula,
tidak ada perubahan, masih putih, maka itu menunjukkan bahwa darah haidnya atau darah nifasnya sudah berhenti. Dulu itu ada salah satu perempuan yang punya pertanyaan terkait masalah seorang wanita. Dan dia pun merasa malu kalau langsung bertanya kepada Rasulullah. Akhirnya apa? Akhirnya perempuan itu bertanya melalui Sayyidah Aisyah. Jadi perempuan itu karena malu akhirnya bertanya kepada Sayyidah Aisyah agar Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi dijelaskan kepada orang yang malu itu melalui Sayyidah Aisyah juga. Melalui Sayyidah Aisyah. Agar apa? Kata Rasulullah, memasukkan kapas. Memasukkan kapas ke kemaluannya, lalu seandainya setelah dimasukkan, dikeluarkan dan lihat. Kalau seandainya putih dan tidak ada perubahan sama sekali, itu menunjukkan bahwa darahnya sudah berhenti. Darah. Dan tidak ada kewajiban, ya. Tidak ada kewajiban dalam setiap saat, setiap waktu itu harus dilihat seperti itu, enggak mesti. Artinya hanya ketika pas hendak melakukan kewajiban atau sesuatu yang memang harus dalam keadaan suci, itu dipastikan. Nah, kemudian maksiat farji yang berikutnya, adalah wattakasyufu. Kemudian maksiat farji berikutnya adalah wattakasyufu 'inda man yahrumu nadharu ilaihi. Membuka aurat di dekat orang yang haram melihatnya. Atau membuka aurat dalam keadaan sendirian tanpa ada tujuan. Au fil khalwati li ghairi gharadin. Ya, perhatikan bahwasanya termasuk maksiat farji, maksiat kemaluan adalah membuka auratnya. Membuka aurat di dekat orang yang haram melihatnya. Wattakasyufu at-takasyufu 'inda man yahrumu nadharu ilaihi. Ay kashful aurati 'inda man yahrumu alaihi an yanzura ilaiha. Artinya termasuk maksiat berikutnya adalah membuka aurat di dekat orang yang haram melihat kepadanya. Haram melihatnya. Ini juga sesuatu yang diharamkan, maksiat. Au kashful aurati fil khalwati li ghairi gharadin. Atau membuka aurat dalam keadaan sendirian tanpa ada tujuan, tanpa ada keperluan, tanpa ada kebutuhan. Nah, ini hukumnya haram, tidak boleh. Adapun seandainya membuka aurat tujuannya jelas, seperti seseorang itu berada di negara yang sangat panas sekali, maka ini apa? Boleh seperti itu. Boleh membukanya karena dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Hidup di atau tinggal di suatu daerah yang sangat panas sekali. Panas sekali. Akhirnya apa? Akhirnya dibuka auratnya, maka hukumnya boleh. Begitu juga kalau dalam rangka mengobatinya. Misalkan punya luka atau punya luka di bagian-bagian aurat. Lalu dibuka auratnya karena mau diobati. Kalau mau ditaruh obat misalkan, ditaruh obat, maka hukumnya apa? Maka hukumnya boleh karena ada kebutuhan. Jadi kalau seandainya seseorang berada dalam kamarnya sendirian, nggak boleh mentang-mentang saya sendirian, telanjang sendirian, kecuali dalam rangka itu tadi. Gerah, panas, misalkan pengen ngilangin gerahnya itu, keringatnya, boleh seperti itu. Jadi harus ada kebutuhan, ada tujuan yang pasti. Kemudian juga termasuk maksiat farji adalah wastiqbalul qiblati aw istidbaruha bi baulin aw ghaitin min ghairi hailin.
Termasuk maksiat fardhi yang berikutnya adalah menghadap kiblat atau membelakanginya dengan buang air kecil atau buang air besar. Jadi kalau orang buang air besar atau buang air kecil menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat, ini hukumnya tidak boleh tanpa penghalang. Tanpa ada penghalang. Tanpa ada penghalang. Jadi kalau seandainya ada orang buang air besar atau buang air kecil di tempat yang terbuka dan tidak ada penghalang menghadap ke kiblat, maka tidak boleh maksiat, termasuk maksiat fardhu. Jadi harus ada penghalang. Ya, harus ada penghalang. Jadi kalau seandainya buang air besar atau buang air kecil di tempat-tempat yang terbuka, di lapangan atau di ladang atau di sawah, di tempat terbuka, tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat tanpa ada penghalang. Nah, penghalang ini maksudnya apa di sini? Penghalang adalah sesuatu tanpa penghalang atau ada penghalang tapi jauh dari penghalang tersebut. Tanpa ada penghalang. Jadi kalau ada orang buang air besar atau buang air kecil di suatu tempat yang terbuka tanpa ada penghalang, ini apa? Ini maksiat fardhu. Atau ada penghalang tapi antara orang tersebut dengan penghalangnya jauh, maka ini juga termasuk maksiat walaupun ada penghalang. Nah, penghalang yang menjauhkan seseorang tidak terhitung maksiat fardhi karena menghadap kiblat atau membelakanginya, yaitu harus ada sesuatu yang ada di depannya yang tingginya 2/3 hasta atau lebih. Jadi tingginya penghalang itu yang ada di depannya itu harus 2/3 ya, 2/3 hasta atau lebih tinggi ke atas. Atau ada penghalang tetapi jauh darinya atau jauh, ini juga tidak bisa dari 3 hasta. Jadi kalau ada seseorang buang air besar atau buang air kecil, memang ada penghalang di depannya tapi jauh lebih daripada 3 hasta, ini tidak mencukupi. Lebih daripada 3 hasta. Au kana aqalla min thulutsai dira'in, atau lebih dari 3 hasta, atau penghalang tersebut tingginya kurang dari 2/3 hasta. Atau sekarang tingginya kurang dari 2/3 hasta. Tadi kan disebutkan penghalang yang mencukupi kalau 2/3 hasta, 2/3 hasta. Kalau seandainya kurang bukan 2/3 hasta, maka ini juga masih terhitung orang yang melakukan tersebut, yang buang air besar atau buang air kecil, masih terhitung terhitung terjatuh ke dalam maksiat fardhu. Kecuali illa fil muaddi dzalika, kecuali di tempat yang disediakan untuk itu. Nah, kalau seandainya memang tempatnya disediakan untuk buang air besar atau air kecil seperti WC, enggak apa-apa walaupun ngadep ke kiblat. Jadi kalau seandainya ada orang buat WC, posisi orang yang buang air besar menghadap ke kiblat atau membelakanginya, itu tidak apa-apa, hukumnya boleh, tidak dilarang. Kenapa alasannya? Karena tempat tersebut adalah tempat yang khusus memang untuk buang air besar atau buang air kecil. Illa fil muaddi dzalika. Illa fil makanil muaddi liqada'il hajah. Artinya apa? Yakni kecuali di tempat yang disiapkan untuk buang hajat. Jadi kalau tempat yang digunakan untuk buang air besar, walaupun posisi orang yang duduk ketika buang air besar menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat, ini hukumnya tetap boleh. Hukumnya boleh, bukan sesuatu yang dilarang. Nah, kemudian jadi seperti yang saya tegaskan bahwasannya kalau tempat untuk buang air besar itu adalah memang disediakan untuk itu, walaupun posisinya buang air besar menghadap ke kiblat atau membelakanginya, maka tidak ada keharaman dan tidak makruh
dan tidak ada perselisihan tentang kebolehan. Walaupun memang dari segi keutamaannya, walaupun dari segi lebih bagusnya itu memang apa? Tidak menghadap ke kiblat walaupun di tempat yang disediakan untuk buang air hajat, disediakan untuk buang hajat. Tadi disebutkan bahwasannya buang air besar, buang hajat di tempat yang memang disediakan untuk itu, walaupun menghadap kiblat tidak diharamkan dan tidak makruh. Tetapi yang paling afdal tetap, yang paling utama apa? Jangan membelakangi dan jangan menghadap. Walaupun di tempat yang apa? Walaupun di tempat yang memang disediakan untuk buang air. Rasulullah bersabda apa? La tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha. Janganlah kalian apa? Menghadap kiblat atau membelakangi kiblat saat buang air besar dan juga ketika buang air kecil. Tapi apa? Menghadaplah kalian menghadap ke timur atau ke barat. Ini posisinya ya pada saat itu ini. Pada saat orang-orang kiblatnya bukan ke barat dan ke timur. Nah, posisinya bukan menghadap ke selatan atau ke utara. Tapi apa? Tapi Rasulullah malah menyarankan apa? Syarriku aw gharribu. Menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Karena posisi yang diajak bicara kiblatnya bukan apa? Bukan ke utara dan juga bukan ke selatan. Jadi apa namanya? Kata Rasulullah, walakin syarriku. Tapi kalian apa? Menghadap ke timur. Menghadap ke timur. Au gharribu atau menghadap ke barat. Kalau di sini nggak boleh menghadap ke barat. Atau ke timur agar tidak membelakangi kiblat. Agar tidak membelakangi kiblat. Itu kalau seandainya di tempat yang bukan disediakan untuk buang hajat. Kalau di tempat yang buang hajat, sekalipun menghadap ke barat atau membelakangi kiblat, hukumnya boleh. Akan tetapi kata ulama yang paling afdal tetap. Kata para ulama yang paling afdal tetap tidak menghadap ke kiblat dan tidak membelakangi kiblat sekalipun dalam tempat yang memang disediakan untuk buang air besar. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasannya ilmu agama itu dibutuhkan oleh setiap kalangan. Kalau kita menyadari dari apa yang telah kita kaji bersama ini tentang masalah maksiat farji, ini menunjukkan pentingnya ilmu agama. Mengapa demikian? Karena orang buang air besar saja diatur dalam agama seperti apa yang benar. Dalam ilmu agama sudah dibahas bagaimana cara membersihkan, bagaimana cara buang air besar yang benar seperti apa, itu dibahas. Ini ilmu agama mencetak seseorang menjadi pribadi yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya diatur ketika sholat saja, tidak diperjelas ketika pas melaksanakan puasa saja. Bahkan dalam urusan buang air besar pun apa? Dalam buang air besar pun ada ilmunya, ada caranya yang betul. Makanya ilmu agama itu tidak hanya dibutuhkan oleh orang yang memiliki profesi tertentu. Ilmu agama tidak hanya dipelajari oleh kaum santri, tapi juga harus dipelajari oleh berbagai lapisan masyarakat. Baik yang profesinya tani, baik yang kerjaannya hanya rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami, atau jadi polisi, atau jadi TNI, atau jadi kepala sekolah, atau jadi kepala daerah, atau jadi wali, harus tahu tentang ilmunya. Jadi ilmu agama itu adalah cara dan solusi untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun seseorang dari zahirnya semangat beribadah, sabar dalam melaksanakan ibadah, tapi tidak dibarengi dengan ilmu,
itu tidak akan bisa sampai pada derajat yang takwa. Jadi seseorang selama berupaya melakukan berbagai macam ketaatan tidak akan sampai kepada derajat yang tinggi itu kecuali dengan takwa. Karena Allah sendiri mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Jadi yang bisa hanya mencapai derajat ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala siapa? Hamba-hambanya yang berilmu, hamba-hambanya yang mau mengerti tentang urusan agama. Ini pentingnya ilmu agama. Jadi ilmu agama adalah sesuatu yang pasti dibutuhkan oleh berbagai lapisan. Mulai dari kalangan orang rendah sampai kepada orang yang tinggi pangkatnya, tinggi luas hartanya, semuanya. Dan seorang mukmin tidak sepatutnya mengatakan saya sudah belajar ini, saya sudah sering belajar ini dan itu. Justru seharusnya banyak bersyukur karena masih diberikan keinginan oleh Allah untuk terus menimba ilmu agama. Orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh sebuah kebaikan, kata Syekh Aba, dia senang belajar ilmu. Kata Syekh Abdullah, pengarang kitab yang kita kaji pada hari ini, apa kata beliau? Di antara tanda baik bagi seseorang adalah dia cinta untuk belajar ilmu agama. Hanya saja kita sudah sampai pada zaman di mana banyak sekali orang-orang mulai menjadikan ilmu agama hanya sebatas sampingan. Ya, sedangkan ilmu dunia menjadi tujuan utama. Padahal kebalik, urusan ilmu seharusnya yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lainnya. Karena hakikat daripada ilmu adalah menjaga diri kita agar tidak terjerumus ke dalam neraka. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, al-ilmu yahrusuka wa ammal malu anta tahrusuhu. Kata Sayyidina Ali, adapun ilmu ia yang menjaga kamu. Adapun ilmu dia yang menjaga kamu. Wa ammal malu, adapun harta kamu yang akan menjaganya. Yang capek menjaga dan memelihara ya kita. Tapi kalau ilmu enggak perlu kita, justru ilmu yang akan menjaga kita. Dijaga. Jadi ilmu agama itu ibarat rem. Orang naik kendaraan, kalau seandainya tidak ada remnya, berbahaya. Bisa nyeruduk tembok, bisa nyeruduk pohon, bisa nabrak ini dan itu. Begitu juga kalau orang tidak punya ilmu, bisa saja perkara haram dikerjakan. Dia menganggap sesuatu yang halal. Ini dilakukan. Dia tidak tahu ilmunya. Padahal sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kebodohan, seandainya ketidaktahuan dalam ilmu agama menjadi alasan terhindarnya seseorang daripada siksa neraka, siksa kuburan, dan kesulitan-kesulitan akhirat, maka pasti manusia akan berbondong-bondong memilih lebih menjadi orang bodoh. Seandainya ketidaktahuan, tidak paham dalam ilmu agama itu bisa menjamin keselamatan seseorang, maka pasti orang-orang itu akan memilih menjadi orang yang tidak mengerti dan tidak mengenal tentang ilmu agama. Padahal itu jelas realita yang berbeda. Itu kenyataan yang tidak seperti itu. Jadi ilmu adalah nur, sedangkan kebodohan adalah kegelapan. Jadi al-ilmu nurun, ya, sedangkan wal jahlu zulmun. Jadi apa namanya? Ilmu adalah cahaya, sedangkan kebodohan adalah kegelapan. Karenanya kalau kita memperhatikan, kita merenungi, kita berpikir, ini menunjukkan kalau yang namanya ilmu agama di dalamnya sudah dibahas semuanya. Mulai tata cara bagaimana melaksanakan sholat, bagaimana melaksanakan puasa, bagaimana melaksanakan haji, terutama di zaman sekarang di waktu-waktu seperti ini mereka sudah melakukan persiapan berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah mereka sudah tahu pelaksanaan haji yang mabrur? Apakah mereka tahu tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram?
Apakah mereka sudah tahu rukun-rukunnya haji? Apakah sudah tahu tentang kewajiban-kewajiban haji? Dan apa yang bisa menjamin haji yang dilakukan menjadi haji yang mabrur? Itu yang harus didahulukan, yang harus dikerjakan. Makanya tidak salah apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari dalam Muqaddimah Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan apa? Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berkata dan sebelum beramal. Artinya apa? Ilmu harus didahulukan sebelum berkata-kata. Ilmu harus didahulukan sebelum beramal. Sebelum melakukan sesuatu. Kata para ulama, wajib bagi seorang mukallaf untuk tidak terjun melakukan suatu perkara kecuali sudah tahu tentang kehalalan dan keharamannya. Mana bagian yang diharamkan dan mana bagian yang diperbolehkan. Jadi itu kata para ulama, wajib bagi setiap mukallaf agar tidak terjun, agar tidak melakukan sesuatu atau apapun, agar tidak terjun melakukan sesuatu apapun kecuali boleh, artinya kecuali boleh kapan? Setelah dia mengetahui mana yang bagian yang diharamkan dan mana bagian yang diperbolehkan. Jadi harus kita memantau. Jadi harus kita melihat, harus bertanya, apakah selama ini apapun yang kita lakukan itu betul-betul benar? Sholat yang kita lakukan setiap sehari semalam itu benar enggak? Apakah sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah? Itu yang ingin keselamatan akhirat. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Karenanya kita statusnya sebagai seorang muslim yang mukallaf masih diberikan kesehatan dan waktu luang dan masih diberikan waktu untuk semangat belajar ilmu agama, maka perbanyaklah bersyukur. Maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kemudahan. Sebagian orang justru disibukkan dengan berbagai pekerjaan sehingga tidak sempat belajar. Dan seharusnya bukan seperti sebagian orang. Mereka bilang apa? Kalau ada waktu saya mau belajar. Kalau tidak ada waktu, ya nggak belajar. Padahal seharusnya diberikan waktu khusus untuk belajar agar kita agar kita paham bahwa apa yang kita ucapkan, bahwa apa yang kita ingin lakukan betul-betul sesuai. Betul-betul sesuatu yang memang menjamin apa yang dilakukan itu sah dan diterima serta berpahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang masalah maksiat farji dan insya Allah kita akan lanjutkan tentang maksiat farji berikutnya. Tentang maksiat farji berikutnya yaitu tentang masalah kencing kencing di masjid atau buang air besar di atas kuburan. Dan insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, minggu depan. InsyaAllah. Dan saya memberikan informasi bahwasannya kemungkinan besar sesi kedua tidak ada. Ini hanya diisi di sesi pertama saja. Jadi saya kira sampai di sini mudah-mudahan harapan kita ilmu yang kita pelajari bisa kita amalkan dan bisa kita ajarkan lagi dan sebarluaskan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada bisa memberikan manfaat untuk diri dan untuk orang lain. Karena Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling bermanfaat, orang yang paling baik adalah orang yang paling memberikan manfaat bagi orang lain. Baik, sampai di sini mari kita tutup, kita akhiri agar majelis ini barokah dengan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات
Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz.